record, terus muncul, udah belum? Udah. Share. Nah, udah tunjuk ininya, ya kan? Terus Share. share. Slideshow-nya udah nih. Udah. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mahasiswa di semester 5 ya, semester 5. Selamat, kalian sudah sampai pada tingkat yang lebih di atas lagi, yaitu sudah sampai pada semester 5. Saya ucapkan selamat ya. Hari ini adalah kita akan membahas tentang mata kuliah keperawatan jiwa. Untuk yang pertama, sebelum kita mempelajari bagaimana itu keperawatan jiwa, maka kita harus memahami dulu apa itu keperawatan jiwa, apa itu kesehatan jiwa, apa itu gangguan jiwa. Tentunya kalian harus dapat memahami, mencari dari sumber-sumber yang lain untuk pengkayaan bagaimana memahami satu description ya. Jangan malas untuk terus membaca buku-buku sumber sehingga Anda kaya akan definisi-definisi atau model-model dari khususnya keperawatan jiwa. Baik, sekarang kita akan membahas dulu konsep dasar keperawatan jiwa. Keperawatan jiwa itu bundelnya atau pokoknya diambil dari pengertian kesehatan secara umum. Tentunya semua sudah hafal dengan pengertian sehat menurut WHO. Sehat didefinisikan bukan saja sehat fisik, ya kan, sejahtera, sosial, tetapi dia juga harus bebas dari cacat dan kelemahan. Ya, nggak bisa. Kesehatan jiwa menurut undang-undang. Kesehatan jiwa itu berubah-ubah dari tahun ke tahun sesuai dengan zamannya, eranya. Pada tahun 66, kesehatan jiwa itu didefinisikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan orang lain. Itu pada tahun 66. Mengapa harus terjadi perubahan-perubahan dalam deskripsi ini? Karena mengikuti perkembangan tentang bagaimana gangguan jiwa atau perilaku manusia di tahun 66 dengan perilaku manusia di tahun sekarang akan berbeda, sehingga harus ada perubahan di dalam definisi-definisi. Untuk itu kalian harus mengenal dulu dari mana definisi tentang kesehatan apa yang disebut dengan kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa menurut Undang-Undang Nomor 2392 itu kesehatan jiwa diselenggarakan untuk mewujudkan jiwa yang sehat secara optimal, baik intelektual maupun emosional. Dari definisi ini sudah meliputi kesehatan secara intelek dan emosional. Yang dimaksud orang dengan kesehatan jiwa, orang yang punya intelektual yang optimal dan emosional yang optimal. Artinya, kesehatan jiwa itu ditentukan oleh kecerdasan. Kecerdasan intelektual di sini dalam arti bukan setiap orang harus memiliki atau
mencapai suatu tingkat pendidikan yang tinggi. Ya, tetapi cerdas artinya orang yang mampu menyelesaikan masalahnya dengan baik. Ya, contohnya ibu-ibu kita yang berpendidikan zaman dulu bahkan tidak sekolah, tapi dia termasuk cerdas. Kenapa? Karena beliau-beliau itu mampu. Contoh, dia mampu untuk merawat anak, dia tahu sehatnya untuk anak itu apa. Itu artinya kecerdasan, ya. Nah, untuk emosional di sini dilihat bahwa untuk mewujudkan jiwa yang sehat secara optimal, baik intelek maupun emosional. Jadi yang sehat secara emosional. Yang dimaksud sehat secara emosional adalah emosionalnya bisa dimanage, tidak keluar dari yang seharusnya. Ya. Adapun upaya peningkatan kesehatan jiwa yang dilakukan untuk mewujudkan jiwa yang sehat secara optimal, baik intelektual maupun emosional, ya, baik intelektual maupun emosional, itu harus ada upaya-upayanya. Maka ditentukanlah upayanya itu adalah melalui ya pencegahan, penyembuhan, pemulihan. Artinya kesehatan jiwa itu harus dilakukan dari mulai mencegah terjadinya gangguan kesehatan jiwa, ya kan, menyembuhkan orang dengan gangguan jiwa dan memulihkan kembali hidup orang dengan gangguan kesehatan jiwa agar dia bisa hidup secara harmonis, baik dalam lingkungan yang paling kecil adalah keluarga, lingkungan kerja, atau di dalam lingkungan masyarakat. Untuk kalian saat ini tentunya lingkungan kerja adalah lingkungan di mana Anda menghabiskan waktu dari pagi sampai jam yang ditentukan di dalam kegiatan perkuliahan. Lingkungan di sini adalah baik itu lingkungan pada saat mengikuti kuliah ataupun pada saat Anda berinteraksi di lingkungan kampus. Interaksi yang meliputi interaksi dengan mahasiswa, interaksi dengan dosen, dan semua orang-orang yang ada di sekitar Anda. Ya. Beberapa definisi kesehatan mental ada dirumuskan. Anda boleh mencari yang lebih banyak lagi. Saya hanya mengambil beberapa untuk dapat menjelaskan kepada mahasiswa bagaimana sih ciri-ciri orang dengan sehat mental. Saya ambil salah satu misalnya dari Maria Yahoda. Ini tokoh kesehatan mental dan dia adalah perawat kesehatan jiwa. Ya, menurut dia orang itu harus berpikir positif pada diri sendiri, percaya dan menerima diri. Positif pada diri sendiri artinya tidak selalu menyalahkan. Positif pada diri sendiri artinya dapat mengenal kelebihan dan kelemahan kita. Ya, percaya dan menerima diri. Terima diri kita dengan segala lebih dan kurangnya. Selanjutnya, dia tumbuh, kembang, dan aktualisasi. Tumbuh fisiknya secara normal, usia misalnya 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, sesuai dengan tahap usia perkembangan, dengan usia perkembangan itu, usia lahir, usia umur berapa, dan apa kemampuannya. Ya, tumbuh. Berkembang artinya berkembang kemampuannya. Setiap bertambah usia, maka bertambah kemampuannya. Ini yang seharusnya disebut kesehatan jiwa. Disebut sehat jiwanya apabila pertumbuhannya normal, sesuai dengan yang seharusnya, perkembangannya artinya kemampuannya juga sesuai dengan usianya. Dan dia beraktualisasi. Dia merasa dirinya memang ada. Dia merasa orang harus mengakui keberadaannya. Nah, untuk aktualisasi ini ada pembahasannya sendiri. Bagaimana seseorang itu dia mempunyai aktualisasi. Jangan katakan bahwa aktualisasi adalah pencapaian puncak kalau orang sudah begitu dewasa, begitu sukses, bukan.
Begitupun dari dia tumbuh dan kembang, setiap insan, individu, anak, dia punya aktualisasi. Artinya, dia ingin diakui keberadaannya. Walaupun anak usia 1-3 tahun, dia harus diakui keberadaannya. Diakui keberadaannya tentu dalam bentuk yang sesuai dengan tumbuh kembangnya. Kita akui kemampuannya, kita akui keberadaannya, sehingga hal ini juga mempengaruhi untuk perkembangan jiwa selanjutnya. Misalnya dia menjadi anak yang mempunyai rasa percaya diri karena lingkungan dia, keluarga, orang tua, kakak adik dan saudara mengakui keberadaannya. Selanjutnya, memiliki integrasi, mampu bertahan terhadap stres dan kecemasan. Integrasi adalah kesatuan ya, kesatuan. Di mana manusia itu terdiri dari id, ego, dan superego. Id, ego, superego adalah keutuhan dari jiwa manusia ya. Anda sudah belajar tentang psikologi, Ibu tidak akan menjelaskan lagi tentang itu. Maksudnya, id-nya berjalan, egonya berjalan, dan superegonya berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Contoh, apabila seseorang hanya id-nya saja yang lebih menonjol, maka dia hanya memperjuangkan, berusaha, berperilaku untuk memenuhi kebutuhan pribadinya tanpa memperhatikan orang lain, tanpa memperhatikan norma, gitu ya. Nah, sementara ada ego. Ego itu it adalah dorongan dasar, insting kita, butuh makan, ya kan? Butuh pangan. Nah, itu termasuknya it. Ego adalah sebuah pertimbangan. Kalau kita ingin ini, kita harus apa, gitu. Ya, maka di tingkat yang lebih tingginya adalah superego. Superego adalah nilai-nilai luhur. Apa yang harus kita lakukan adalah sesuai dengan kaidah, norma, keyakinan, ya, sehingga kalau id, ego, dan super egonya berintegrasi dengan baik, maka seseorang individu itu dia akan bisa kita katakan dia mempunyai jiwa yang sehat, mampu bertahan terhadap stres dan kecemasan. Stres dan kecemasan ini dua kata kadang-kadang orang sulit untuk membedakan. Stres itu apa, kecemasan itu apa. Ya, nanti kita akan ada judul tersendiri ya tentang manajemen stres, tetapi untuk sekarang kita katakan bahwa stres adalah respon yang tidak spesifik, adalah sebuah perasaan. Satu perasaan karena adanya kecemasan, adanya ketakutan ya. Nah, itu kita harus mampu bertahan karena stres adalah kehidupan manusia yang tidak bisa stres itu dihindari. Dari mulai kita bangun tidur, dari mulai kita lahir, stres adalah sebuah perubahan. Setiap ada perubahan, pasti ada respon. Respon itulah yang disebut stres. Jadi jangan katakan stres apa? Pusing. Stres apa? Bingung. Stres apa? Nah, stres adalah respon. Respon terhadap perubahan. Perubahan. Contoh, Anda dari SMA ke perkuliahan. Ada perubahan kan? Baik itu lingkungan, peraturan, ya kan, penampilan dan semuanya. Tentunya semua merasakan cemas, ya. Kok begini ya? Kok nggak enak ya? Aduh, pusing deh. Nah, itulah. Itu adalah gejala. Gejala dari apa yang kita sebut dengan stres. Selanjutnya memiliki otonomi. Otonomi adalah hak prerogatif kita. Kita mempunyai otonomi atas diri kita sendiri. Artinya, kita mampu memutuskan apa yang terbaik untuk kita. Walaupun otonomi itu milik kita, tapi tentunya kita juga membutuhkan input, masukan dari orang-orang sekitar kita, yang pada ujungnya, akhirnya, keputusan adalah otonomi Anda. Begitu ya. Jadi jangan, saya mau ikut aja lah, apa kata orang. Nggak bisa. Orang bilang apa, kemudian kita olah dulu dengan pola pikir kita. Kalau ya memang harus begitu, hasilnya adalah keputusan kita. Selanjutnya, persepsi realistis maksudnya ya. Persepsinya itu harus kenyataan. Kita tidak boleh salah persepsi. Contoh, ya, contoh di dalam kehidupan Anda. Misalnya, ada teman tadi disapa, tapi nggak jawab.
Persepsi Anda kalau salah, Anda akan bilang, sombong benar dia ya. Jangan-jangan dia marah sama saya. Tapi kalau persepsi Anda realistis, mungkin dia nggak dengar. Mungkin dia nggak lihat. Mungkin dia sedang tidak perhatian. Ya, sehingga kita selalu realistis dulu gitu ya. Kemudian selanjutnya menguasai lingkungan. Lingkungan kita ada lingkungan di dalam keluarga, lingkungan di luar, lingkungan di sekolah, atau lingkungan dimanapun. Anda dalam arti bukan kita menguasai dalam arti kita yang harus mengatur itu lingkungan atau lingkungan harus mengikuti apa kata kita. Tidak. Tetapi lingkungan yang dimaksud adalah kita bisa mewarnai apa pendapat kita bisa didengar, minimal didengar, walaupun mungkin pada ujungnya keputusan itu bukan yang datang dari kita. Artinya kita bisa masuk ke dalam lingkungan. Kriteria jiwa yang normal salah satunya lagi menurut Maslow. Anda tahu Maslow? Maslow adalah tokoh di dia masuknya ke dalam filsafat ya. Di dalam filsafat juga banyak mengolah tentang manajemen kejiwaan ya. Di dalamnya dia membuat lagi sesuatu kriteria. Kalau orang yang sehat itu harus mempunyai rasa aman yang wajar. Gitu ya. Kemudian mempunyai kemampuan menilai diri sendiri yang wajar. Itu sama tadi dengan yang punya Yahoda tadi ya. Karena Yahoda juga bilang bisa menerima diri sendiri, mempunyai tujuan hidup yang realistis. Ya. Jadi jangan mempunyai tujuan hidup yang tidak sesuai dengan modal, kemampuan, kepandaian kita ya. Mempunyai hubungan yang efektif dengan kenyataan. Itu tadi ya, persepsi yang realistis dalam bahasa yang lain. Mempunyai kepribadian yang terintegrasi dan konsisten. Ego dan superegonya terintegrasi dan selalu seperti itu, konsisten ya. Kemudian mempunyai kesanggupan belajar dari pengalaman. Anda tinggal lihat ya, Anda sekarang ada di semester 5, belajar dari pengalaman udah mampu melewati sampai 4 semester. Apa saja sih? Bagaimana sih biasanya kalau kita mau UAS? Bagaimana sih kalau kita mau menghadapi UTS? Apa kesulitan kita saat itu? Apa keberhasilan kita yang bisa kita capai? Belajar dari apa yang pernah kita lalui. Mempunyai spontanitas yang wajar, artinya kita mempunyai spontanitas terhadap sesuatu tetapi dengan wajar. Ya. Mempunyai emosi yang wajar, artinya respon emosi atau marah kita harus sesuai, ya, sesuai dengan stimulusnya. Jangan cuma dicolek marahnya sampai berlebihan gitu, ya. Mempunyai kesanggupan memuaskan kehendak kelompok. Nah, dalam kalimat yang tadi menguasai lingkungan, kalau di sini memuaskan kehendak kelompok. Artinya, kalau kita punya kelompok, apapun itu nama kelompoknya, baik di dalam kelas, di luar, ya, kelompok apapun itu, kita bisa memuaskan dalam arti kita bisa memberi masukan, ya. Syukur-syukur kalau masukan kita yang ujungnya akan diterima. Tetapi kita artinya kelompok itu merasa puas karena banyak masukan dari individu-individu, gitu ya. Mempunyai kesanggupan memuaskan kehendak jasmani secara wajar, tidak berlebihan, serta dengan cara yang disetujui orang lain. Nah, ini kembali lagi ke yang tadi bahwa dorongan id, ego, dan superego. Dengan bahasa dari Maslow, dia membuatnya mempunyai kesanggupan memuaskan kehendak jasmani. Kehendak jasmani adalah dorongan id secara wajar. Artinya kalau kita mempunyai kebutuhan dasar manusia itu, kita bisa memuaskannya dengan cara yang wajar. Artinya sesuai dengan norma-norma, sesuai dengan ego, sesuai dengan super ego, ya, sesuai dengan norma yang berlaku. Yang orang kadang berkata egois ya, gitu. Egois itu ego kita, akunya kita yang hanya kita kedepankan, tetapi tidak dipertimbangkan dengan yang lain-lain, yang disetujui orang lain. Artinya yang disetujui oleh norma, misalnya
ya kan? Perilaku Anda di dalam lingkungan, misalnya antar pergaulan atau apa, mana yang tidak disetujui oleh orang lain. Dalam hal ini memang ada pergeseran norma dan nilai, sehingga seperti tadi kita bilang bahwa definisi keperawatan jiwa itu, definisi kesehatan jiwa itu jadi berubah, tidak lagi selaras dengan orang lain di definisi-definisi setelahnya. Kenapa? Karena perkembangan, pergeseran nilai, moral, ya kan, keyakinan itu tahun demi tahun sampai dari tahun 66 sampai ke sini sudah tidak bisa menjadi patokan bahwa kalau sama atau sesuai dengan banyak orang itu yang sehat. Bagaimana kalau yang banyak orang itu sudah tidak lagi mempunyai nilai moral, ya kan, etika yang baik? Apakah yang tidak sesuai dengan yang banyak akan dikatakan menjadi tidak sehat jiwa? Sehingga definisi dari kesehatan jiwa harus berubah karena perubahan yang terjadi di lingkungan kita. Oke ya. Jadi kita tahu dari mulai kesehatan jiwa, definisi kesehatan jiwa, ciri-cirinya ya. Nah, kita masuk ke dalam sekarang ke konsep keperawatan mental. Konsep keperawatan mental. Perawatan mental psikiatri itu adalah proses interpersonal sehingga klien dapat berfungsi utuh sebagai manusia, menggunakan teori ilmu perilaku, menggunakan diri secara terapeutik, meningkatkan kesehatan mental masyarakat di mana klien berada. Ini adalah poin-poin ya. Keperawatan mental itu apa sih? Itu adalah proses kita dengan klien. Seorang perawat dengan seorang klien. Itu hubungannya interpersonal. Nanti kita lihat dari komunikasi terapeutiknya ya. Kemudian bagaimana sih interaksi kita perawat dengan pasien gangguan jiwa? Kita menggunakan teori ilmu perilaku. Manusia sebagai makhluk sosial, ya kan? Kita juga tahu bentuk-bentuk kepribadian. Itu yang harus dikuasai oleh seorang perawat. Mengapa kita harus perlu? Supaya kita bisa tahu, oh perilaku dia ini perilaku yang wajar kah, yang tidak wajar kah, gitu kan? Kemudian bagaimana tuh dengan kepribadiannya? Anda sudah belajar, sudah lulus mata kuliah psikologi, kepribadian macam apa? Sehingga ada kepribadian yang bentuknya introvert, ekstrovert, sehingga komunikasi kita akan berbeda dengan komunikasi pada model-model kepribadian yang berbeda. Contoh, pada pasien dengan kepribadian introvert, apa yang harus kita lakukan? Pada kepribadian yang ekstrovert, apa yang harus kita lakukan? Nanti ada di teknik-teknik komunikasi terapeutik ya. Oh ya, Anda sudah belajar pada semester 2 ya, teknik-teknik komunikasi terapeutik. Nah, di sini nanti akan dilakukan pada pasien dengan gangguan jiwa, tentunya juga disesuaikan dengan kontennya, artinya apa diagnosanya ya, untuk nanti kita bicarakan lebih lanjut. Menggunakan diri secara terapeutik, itu pun sudah saya jelaskan pada teori komunikasi terapeutik, kita sudah mampu, sudah diperagakan bagaimana secara diri, secara fisik. Nanti ada kehadiran secara fisik, kehadiran secara psikologis. Meningkatkan kesehatan mental masyarakat dimanapun klien berada. Bagaimana? Apakah klien itu ada di rumah sakit? Apakah klien itu ada di rumah? Ya, itu kita meningkatkan kesehatan mental. Apa kesehatan mental? Yang tadi kita sudah bicarakan sudah banyak ya. Oke, sekarang kita lanjut kepada apa sih keperawatan jiwa? Ada beberapa. ANA. Apa ANA? Anda tahu pastinya ya. Association Nursing Amerika. Nanti ada NANDA ya. Keperawatan jiwa suatu bidang spesialistik praktik keperawatan yang menerapkan teori perilaku manusia sebagai ilmunya dan penggunaan diri sendiri secara terapeutik sebagai kiatnya. Artinya, di dalam interaksi kita sebagai perawat melaksanakan keperawatan jiwa adalah itu spesifik menggunakan teori perilaku dan menggunakan komunikasi terapeutik ya. Dan ada beberapa
pendapat apa itu keperawatan jiwa, ya, di mana perawat membantu individu, keluarga mengembangkan konsep diri yang positif, pola hubungan antar pribadi yang lebih harmonis, berperan aktif dan produktif di masyarakat ini. Ya, jadi perawat itu membantu baik mengembangkan konsep diri. Apa konsep diri? Nanti ada mata kuliahnya tersendiri ya. Konsep diri yang terdiri 5 komponen. Itu yang harus kita kembangkan pada pasien. Bagaimana dia menilai dirinya, menerima dirinya, cita-citanya, dan segalanya ya. Banyak nanti dijelaskan. Nah, apa sih manfaatnya kita dalam proses keperawatan untuk perawat? Karena interaksi kita harus bermanfaat buat kita dan buat klien. Buat kita perawat adalah peningkatan otonomi, percaya diri dalam memberikan asuhan keperawatan. Kita mempunyai keputusan, ya kan? Kita mempunyai percaya diri bahwa kita mampu, ya kan? Kemudian tersedia pola pikir, kerja yang logis, ilmiah. Kita mempunyai ilmunya, ya kan? Ilmiahnya, ya kan? Kerja yang logis. Logis itu artinya bisa diterima, ya, masuk akal, gitu ya. Sistematis. Kita mulai dari awal, dari mulai pengkajian dan terorganisasi. Kita punya satu kesatuannya, ya. Pendokumentasian, jadi dari otonomi, pola pikir, ada dokumentasi sebagai pertanggungjawaban kita terhadap apa yang telah kita lakukan. Peningkatan kepuasan kerja, pasti. Kalau kita bisa menyelesaikan, kalau kita bisa melakukan asuhan keperawatan pada pasien, dan pasien itu apakah ada peningkatan atau tidak ada peningkatan, kita punya kepuasan karena telah melakukan dengan baik. Karena pada pasien jiwa, untuk kemajuan itu tidak seperti kita menghadapi pasien pada penyakit fisik. Misalnya panas 30 menit, kita kompres, diharapkan suhu sudah 37. Di pasien jiwa tidak. Sembuhnya cukup lama, keberhasilannya cukup lama, sehingga kesabaran adalah modalnya. Kesabaran adalah modalnya. Ya, itu. Kemudian juga kita mengikuti sarana, wahana dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Keperawatan dari dulu sampai saat ini, baik dalam bidang pelayanan, baik dalam bidang teknologinya, semua selalu diperbaharui. Beda perawatan jiwa zaman dulu dengan hari ini. Semakin canggih ya, semakin canggih, semakin ditemukan. Walaupun jiwa memang keperawatan jiwa tidak menggunakan alat canggih, tidak ada alat yang bisa. Contohnya misalnya pada penyakit fisik ya, gitu. Ada untuk diagnostik, ada USG, ada ronsen. Untuk penyakit jiwa tidak ada, karena kumannya nggak bisa dilihat. Ya nggak? Mana ada kuman penyakit jiwa? Nggak ada. Kalian tahu, kuman penyakit jiwa adanya pada semua diri manusia, yaitu awal mulanya stres. Ya, stres. Stres adalah kuman. Ya, yang kuman itu setiap manusia tidak bisa terlepas dari stres. Kalau orang sudah nggak stres, sudah selesai hidupnya. Ya nggak? Orang tidak stres, selesai hidupnya. Sehingga kita jangan antipati, kita jangan takabur. Saya mah nggak mungkin lah sakit jiwa. Emangnya saya ada keturunan? Nggak ada saya mah. Anda boleh bilang seperti itu untuk penyakit fisik. Untuk penyakit jiwa tidak bisa. Jadi jangan takabur ya, bahwa gangguan jiwa itu sangat dekat dengan kita. Kenapa? Karena kumannya udah nempel. Cuma nanti bedanya kita jatuh sakit atau tidak, kita imun atau tidak dengan stres itu. Nah, obatnya bukan pil ya, tetapi nanti manajemen stres. Di situ Anda mengelola stres, di situ Anda keluar dengan adaptif, dengan sehat. Jadi bedanya apa? Kita dengan pasien yang sedang dirawat. Contoh, dia mengalami hal yang sama.
Contoh, ya, misalnya Anda di usia remaja atau dewasa awal menghadapi kegagalan, kegagalan berulang, ditinggal pacar misalnya, ditinggal orang tua, sama masalahnya. Dua orang yang sama masalahnya. Yang satu bisa masuk dirawat, yang satu tidak. Itu doang bedanya. Bedanya di mana? Bagaimana memanage stresnya. Ya, jadi paham ya bahwa gangguan jiwa itu melekat di kita. Ya, kalau kita udah nggak bisa tidur, kalau kita sudah bicara sendiri, kalau kita sudah merasa seakan-akan orang yang kita harapkan ada di depan mata, kita meyakini bahwa dia ada di depan, dia ngajak ngomong dan kita menjawabnya. Apa namanya? Itu halusinasi. Halusinasi itu apa? Adalah salah satu gejala gangguan jiwa yang paling sering terjadi pada pasien dengan gangguan jiwa adalah halusinasi. Bisa pendengaran, bisa penglihatan, bisa perabaan, ya, nggak pugu-pugu merasa ada yang nyolek, dan diyakini, nggak pugu-pugu merasa melihat ada orang yang nguber-nguber, ya kan, mau melukai, yakin banget itu yang halusinasi, ya. Jadi mari semakin Anda tahu, semakin Anda melihat, membaca sumber-sumber, Anda makin mengerti bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita meningkatkan kesehatan jiwa kita, bukan dengan segala fasilitas, bantuan, dan segala bukan. Karena pada ujungnya, kembali pada Anda juga. Oke? Kita harus selalu sehat dengan mampu memanage stres, ya. Pengembangan karir melalui pola pikir. Ini juga adalah manfaat buat kita, seorang perawat. Bagi klien apa manfaatnya? Asuhan keperawatan kita. Asuhan keperawatan kita adalah yang bisa diterima, bermutu, bisa dipertanggungjawabkan. Yaitu tadi melalui dokumentasi yang kita lakukan, ya. Partisipasi meningkat, ya. Pasien itu sehingga memiliki independent care, bisa merawat dirinya sendiri, tidak tergantung, gitu ya. Terhindar dari malpraktek. Klien tidak mendapat atau tidak menanggung akibat dari kelalaian petugas, ya. Prinsip keperawatan jiwa tetap seperti kita melihat paradigma keperawatan. Ada manusianya, ada lingkungannya, ada kesehatan dan keperawatan. Anda kan sudah tahu bahwa di dalam paradigma keperawatan itu terdiri dari 4, ada manusianya, ada lingkungannya, ada kesehatan, dan ada keperawatan. Oke, ya. Paham ya sampai sini? Oke, kita lihat lagi. Apa sih peran fungsinya? Peran fungsi perawat ada 3 area utama. Ya, aktivitas memberikan asuhan keperawatan secara langsung, aktivitas komunikasi dan pengelolaan. Itu aja, ya. Peran keperawatan jiwa meliputi ada kompetensi klinik. Kompetensi klinik sama seperti KMB, Anda mampu melakukan misalnya pemasangan infus atau apa, begitu juga pada kompetensi klinik pada pasien dengan gangguan jiwa, yaitu bagaimana komunikasi pada pasien dengan ISOS, ADR, ya, kemudian RPK dan lain-lain. Advokasi, kita sebagai advokasi di sini maksudnya penghubung, ya, antara klien dan keluarga. Tanggung jawab fiskal, kita memberikan masukan bagaimana tentang keuangan pasien. Bukan kita memberi, membantu dalam bentuk uang, tetapi apa yang bisa dilakukan oleh pasien dalam hal keuangannya. Apakah kita memberi masukan tentang bagaimana dengan jaminan misalnya BPJS-nya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilengkapi, seperti itu, ya. Kerjasama antar disiplin ilmu pasti. Di dalam pengobatan ada perawat, ada gizi, ada analis, ada farmasi, ya, ada tanggung gugat. Itu yang tadi saya bilang sebagai kita bisa digugat dengan adanya dokumentasi, apa yang kita lakukan bisa kita pertanggungjawabkan, dan ada etik legal, ada aturan-aturan.
etik legal. Ini ya, ada hukum-hukum peran dan fungsi perawat, apa yang harus dilakukan perawat, jenis-jenis pelanggaran etik legal, dan ini juga ada di organisasi besar kita, yaitu PPNI. Ya. Dilakukan dengan cara apa? Nah, tadi tugas perawat itu seperti itu, lakukannya seperti apa? Satu, menciptakan lingkungan terapeutik. Lingkungan terapeutik adalah lingkungan yang dapat mempengaruhi atau mempercepat atau menumbuhkan bagaimana pasien bisa menjadi lingkungan ini bersifat terapi, penyembuhan, lingkungan yang mendukung kesembuhan. Ya, ada kita sebagai socializing agent. Kita adalah juga berfungsi seperti kita pekerja sosial. Kita mengajarkan dia bagaimana bersosialisasi antar pasien, dengan perawat, ya kan, dengan lingkungannya. Bagaimana mengajak pasien yang contoh yang ISOS, interaksi sosialnya, isolasi sosialnya, dia mengalami isolasi, bagaimana kita menghidupkan kembali, membantu klien untuk mampu kembali bersosialisasi. Sebagai konselor, ya, kita memberikan masukan, kita mendengarkan keluhan, yang ini yang dibilang dengan psikoterapi, ya, sebagai konselor. Kita juga mother surrogate. Surrogate di sini maksudnya perawat di keperawatan jiwa itu seperti ibu. Contohnya, apa sih tugas ibu? Dari memandikan, ya kan, menyuapi, pakaikan baju, apalagi semua kebutuhan dasar manusia. Ya, pada perawat di kesehatan jiwa, pada perawat untuk pasien dengan gangguan jiwa, hal ini sangat berasa, sangat terasa dan sangat dilakukan. Contoh, pasien dengan isolasi sosial, tidak mau mandi, tidak mau makan, ya kan? Tidak memperhatikan diri, tidak bergerak. Apa yang harus dilakukan perawat? Dari mulai memandikan, dimandiin seperti kita mandiin anak kecil. Disikat giginya kita yang menyikatnya. Kemudian menggunakan bajunya. Ya kan? Nyisirin, bedakin. Untuk perempuan, kalau dia menstruasi, kita yang gantiin softtek-nya. Ayo, apa bukan ibu itu? Karena pasien dengan gangguan jiwa berat, pada saat seperti itu, dia tidak tahu dirinya ada atau tidak. Dia tidak kenal siapa dirinya. Dia tidak mau bicara. Dia bungkam 1000 bahasa. Kalau tidak kita lakukan, fungsi mother, kira-kira apa yang terjadi? Kita pun nggak betah berada dekat dia. Ya bau, ya kusut, ya kan? Yang membuat dia sebagai secara fisik kita lihat sebagai manusia, kita, perawat. Inilah keistimewaannya perawat jiwa. Dia mampu memandikan. Dia mampu. Kita memandikan anak udah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, udah bisa dia mandi sendiri. Ya kan? Paling kita bimbing doang. Ininya nak, ininya. Gimana dengan pasien gangguan jiwa? Dewasa, remaja, mandiin orang gede. Coba. Ya kan? Inilah. Ini adalah keistimewaan dari keperawatan jiwa yang tidak ada di rumah sakit umum atau di tempat-tempat perawatan pada penyakit fisik. Ini kelebihannya. Sehingga otomatis ada sebuah rasa kita sayang, kita perhatian, apalagi misalnya setelah pasien dalam kondisi seperti itu datang masuk ke rumah sakit, seminggu kemudian dia bisa senyum, dia bisa ngomong iya, dia bisa manggut gitu, bilang iya atau bilang tidak. Itu sebuah kemajuan besar, ya. Jadi Anda nggak usah frustrasi. Udah seminggu kayak mandiin patung misalnya. Ya, inilah modalnya. Ini keistimewaannya dari perawat di kesehatan jiwa. Ya, advokasi, kita menengahi antara kepentingan keluarga dan kepentingan pasien. Sebagai teknisi, pasti kita tahu bagaimana cara memberi obat pada pasien yang menolak, pada pasien yang PK, pada pasien yang curiga.
teknisnya bagaimana? Beda-beda. Pada pasien nggak mau minum obat, caranya gimana? Pada pasien ngamuk, PK, gimana cara ngasih obat? Pada pasien paranoid, yang curiga, obat kita kasih, dia bilang racun. Kadang dibalikin, coba suster aja dulu minum. Kalau suster nggak mati, baru saya minum. Coba. Itu bisa keluar dari mulut pasien. Apa yang harus kita lakukan? Bilang ya, apa yang harus kita lakukan? Sorry ya, ini ada WA dulu. Kasih tahu Ibu kalau sudah ada. Kemudian di jam kerja. Jam kerja. Oke, teknis perawatan. Sebagai pendidik, ya. Pastinya perawat sebagai pendidik, pengelola, peneliti, ya kan? Salah satunya bagaimana mendidik tentang cara hidup sehat, ya. Kalau kita kasih dia makan, kalau kita mandiin dia, di dalamnya ada pendidikan. Mandi ini penting, ya. Satu, misalnya supaya badannya bersih. Dua, terhindar dari misalnya penyakit yang disebabkan atau yang terjadi pada kulit. Yang ketiga, merasa nyaman. Yang keempat, untuk enak yang dilihat. Misalnya, yang kelima, pasien mempunyai rasa percaya diri. Sehingga semua itu, setiap yang kita lakukan ada unsur pendidikannya. Minum obat. Dalam minum obat kita juga memberikan pendidikan kesehatan. Obat ini adalah apa, tujuannya apa, bagaimana caranya, itu pendidik. Di setiap langkah, di setiap tindakan kita ada pendidikan. Ya, prinsipnya ada psikoterapeutik, ada pendidikan kesehatan, aktivitas kehidupan sehari-hari. Aktivitas kehidupan sehari-hari, perawat mengatur kehidupan pasien dari mulai yang shift pagi misalnya jam 7 sampai jam 2, apa yang harus dilakukan pasien? Mandi, makan, ya kan? Kemudian ada komunikasi terapeutik, ada terapi kerja, terapi musik, terapi dan semuanya sampai pada jam kita, misalnya kita sampai jam 2, apa sampai jam 2. Nanti pada shift yang selanjutnya itu sudah ada. Itu adalah kita aktivitas kehidupan sehari-hari yang kita atur untuk pasien, ya. Terapi somatik adalah terapi yang menggunakan obat. Soma itu artinya badan, ya, fisik. Jadi terapi somatik yang dimaksud adalah obat-obatan, ya. Lingkungan terapeutik pasti kita menciptakan lingkungan. Lingkungan terapeutik bagi pasien bisa lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik apa saja? Misalnya penataan ruangan yang indah, menarik, bersih minimal, gitu ya. Lingkungan sosial apa? Adalah orang-orang yang berinteraksi. Bisa itu perawat, bisa non perawat. Sehingga di dalam lingkungan keperawatan ada TU-nya, ya kan? Ada OB-nya, ada apa? Mereka semua sudah diajarkan bagaimana cara menciptakan lingkungan terapeutik. Artinya bukan cuma perawat yang bisa menghargai pasien, tidak berkata kasar pada pasien, tetapi semua orang yang terlibat di dalam itu, dia harus bisa memberikan kepada pasien itu sebuah, baik itu kalimat atau sikap, itu harus bersifat terapeutik. Oke, ya. Perawat jiwa menggunakan pengetahuan, ya, tadi sudah, ya. Kemudian pendidikan kesehatan pada klien keluarga. Nah, kita juga memberi pendidikan kesehatan pada klien dan keluarga tentang prinsip-prinsip kesehatan jiwa. Peran perawat. Nah, kita lihat dulu peran perawat dalam masing-masing tingkat pelayanan. Nah, kesehatan jiwa bisa dilakukan di puskesmas, ya kan? Kemudian di poliklinik dan di perawatan, ya kan? Jadi bukan cuma di rumah sakit jiwa. Di rumah sakit umum ada poli jiwa. Di puskesmas ada poli jiwa. Nanti ada perannya masing-masing. Ada peran. Kalau di puskesmas apa yang dilakukan? Kalau di rumah sakit umum, di poli jiwa apa yang dilakukan? Kalau di rumah sakit jiwa apa yang dilakukan? Ya, jadi ada perannya.
Tentunya nanti sesuai dengan kebutuhan pasien ya. Peran perawat dalam prevensi primer, promotif ya. Di sini adalah yang bisa dilakukan kebanyakannya ada di puskesmas. Misalnya perawat memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga dan masyarakat tentang apa itu kesehatan jiwa, apa itu sehat jiwa. Misalnya, kenalkan pada masyarakat, pada keluarga, ini loh, kesehatan jiwa itu adalah orang yang bisa memanage, nah ya, intelek dan emosinya. Kedua, apa sih gangguan jiwa itu? Nah, gangguan jiwa adalah seorang yang tidak bisa membedakan mana kenyataan dan mana bukan. Cara yang paling mudah dipahami orang awam ya. Kalau nanti kita menyebutnya kepada penyebab gangguan jiwa, nanti kita akan menggunakan bahasa ilmiah, nggak ngepas kalau kita ada di masyarakat. Ya kan? Pengertian kesehatan jiwa, penyebab gangguan jiwa, kemudian cara deteksi dini. Kita mengajarkan pada keluarga dan masyarakat. Kita melihat dari anak tumbuh kembang. Lihat tumbuh kembangnya. Umur 1 tahun harus bisa ini, umur 2 tahun harus bisa ini. Itu deteksi dini. Apakah penyimpangan dalam perkembangan fisik maupun perkembangan mental? Ya, kalau ada seperti apa? Ya, terus kalau misalnya ada pasien atau ada di lingkungan keluarga, di masyarakat ada seseorang yang mengalami gangguan jiwa, kemana mesti dibawa, gitu ya? Kemana mesti dibawa? Kemudian penyebar luasan informasi untuk meningkatkan kondisi kehidupan bebas dari kemiskinan dan pendidikan. Ini maksudnya karena kondisi kehidupan, kemiskinan, kurangnya pendidikan itu bisa menjadi pemicu ya terjadinya orang menjadi tidak berhasil dalam hidup sehingga stres. Ujung-ujungnya bisa terjadi gangguan jiwa. Sehingga kita memberikan informasi tentang bagaimana sih meningkatkan kondisi kehidupan, memanage hidup. Kita mengajarkan kepada keluarga dan masyarakat bagaimana memanage hidup ini, berapa penghasilan, bagaimana pengeluarannya, agar tidak terjadi tidak keseimbangan ya, bebas dari kemiskinan dan pendidikan. Bagaimana memperoleh pendidikan formal maupun non formal ya. Pendidikan kesehatan juga diberikan untuk tumbuh kembang dan pendidikan seks. Pendidikan seks di sini bukan Anda harus bagaimana berperilaku seks. Yang dimaksud adalah contoh misalnya pada anak remaja, apa yang terjadi pada anak remaja, mulai dia menstruasi, bagaimana menjaga, ya kan, bagaimana berperilaku, bagaimana mencegah terjadinya hubungan bebas, ya, hubungan bebas dalam arti nanti terjadi kehamilan di luar nikah, ya kan, misalnya terjadi hubungan seksual yang bebas dampak dari penggunaan narkoba, itu termasuk dari tugas keperawatan jiwa dalam memberikan pendidikan. Karena apa? Kalau kita tidak masukkan dalam pendidikan seks dalam arti luas, ini akan berdampak pada gangguan jiwa. Apa sih hubungannya kok seks dengan gangguan jiwa? Gitu kan? Pertanyaan di kepala Anda. Ya kan? Tapi bukan itu. Contoh, ini sudah menjadi data, menjadi banyak data di mana-mana, bahkan di rumah sakit jiwa itu banyak remaja yang masuk menjadi gangguan jiwa asal muasalnya adalah karena seks bebas, ya kan? Seks di luar nikah, nggak bebas katanya, cuma satu, tapi di luar nikah, tuh bermasalah juga kan? Gitu. Kalau seks bebas, kalau hamil siapa bapaknya nggak tahu, siapa mau ditunjuk, ya kan? Sekarang seks di luar nikah, udah hamil belum nikah, malunya ya orang tua dan segalanya. Kalau masih ada malu, gitu ya. Nah di sini jadi banyak dampak dari seks. Kalau secara fisik, mungkin abad sekarang, tahun sekarang udah nggak jadi masalah utama ya. Menjadi masalah masih, tapi tidak utama. Kalau dulu itu sangat tabu ya. Kok sekarang nggak ada orang yang sudah menanyakan lah tentang itu ya. Yang menjadi dampak adalah akibat dari seks yang tidak baik
baik dalam arti cara, baik dalam arti norma, ya, baik dalam arti aturan, dampaknya terhadap gangguan jiwa bagaimana? Contoh saya kasih tahu. Ada wanita hamil, nggak tahu bapaknya apakah diperkosa, apakah rame-rame, apakah ditinggal. Hamil. Setelah hamil, 9 bulan anaknya lahir. Selesai kan? Selesai masalah fisik. Anak lahir udah bawa rezekinya masing-masing. Sudahlah dia bisa hidup. Bagaimana dengan traumanya? Bagaimana dengan traumanya? Dengan konsep dirinya? Hah? Bisa jadi resiko bunuh diri. Itu yang dipersoalkan dari seks ke gangguan jiwa. Ya, jadi Anda harus berpikir ke situ. Ya. Kemudian apa juga yang dilakukan di sini di primer? Melakukan rujukan, ya, yang sesuai sebelum gangguan jiwa terjadi. Begitu terjadi misalnya udah mulai marah yang nggak terkendali, misalnya ya, tapi masih realistis, masih bisa menilai diri sendiri, masih bisa lihat orang, masih bisa semua, itu harus cepat-cepat dibawa, ya kan? Untuk jangan terjadi gangguan jiwa berat, ya, itu kemana mesti dibawa? Kita lakukan pendidikan. Nih dibawa dulu ke sini misalnya ya. Membantu klien di RSU yang menghindari masalah psikiatri di masa mendatang, mencegah masalah psikososial akibat gangguan fisik misalnya amputasi, kanker, luka bakar dan segala macam. Ini ada dampak psikososial yang ujungnya menjadi masalah kejiwaan. Contoh, orang yang dioperasi untuk wanita, pengangkatan payudara, pengangkatan rahim, selesai penyakit fisik. Sisanya, rasa tidak percaya diri, malu, merasa tidak berguna, merasa wanita nggak ada artinya. Kalau itu tidak di-manage, apa yang terjadi? Resiko bunuh diri. Sehingga sebetulnya begitu penting prepare atau pre-op untuk pasien pre-op diberi dulu penguatan, ya, penguatan untuk bagaimana dia menghadapi setelah post-op, ya. Bersama-sama keluarga kita memberi dukungan pada anggota keluarga dan meningkatkan fungsi kelompok. Ya, di primer ini kita memberi dukungan pada keluarga. Keluarga-keluarga yang memiliki anggota keluarganya sakit jiwa, bagaimana kita? Kita berikan support, kita berikan berita bahagia bahwa semua penyakit bisa sembuh bila dilakukan pengobatan dengan benar. Gitu. Ada nggak sih Bu, orang sakit jiwa sembuh? Banyak. Ya, jadi bukan berarti nggak bisa. Ya, oke. Peran perawat pada sekunder. Nah, sekunder ini yang di rumah sakit jiwa. Kita screening, ya. Screening itu pemeriksaan, evaluasi kesehatan jiwa, kunjungan rumah, ya. Pasien tuh kalau udah pulang, perawat jiwa itu datang ke rumahnya untuk melihat masihkah dia minum obat, masihkah keluarga memberi dukungan, gitu ya. Memberikan pelayanan darurat psikiatri di RSU, ya. Di rumah sakit umum ada kedaruratan psikiatri, ya. Misalnya pasien dengan resiko bunuh diri dengan kondisi PK, tapi juga dengan kondisi mengancam hidup, gitu. Bagaimana? Di sana ada, jadi pendekatannya dua, psikologi dan fisik, ya, menciptakan lingkungan terapeutik, ya, melakukan supervisi klien yang mendapat pengobatan, itu tadi termasuk home visit, ya, memberikan pelayanan pencegahan bunuh diri khusus, memberikan konsultasi, ya, ini di rumah sakit jiwa ada konsultasi baik dengan perawat maupun dengan psikiater. Intervensi krisis. Nah, intervensi krisis ini krisis dalam hal keselamatan hidupnya dan juga krisis dalam hal keputusan atau orang-orang yang contohnya yang melakukan sudah melakukan bunuh diri, ya. Kalau sudah bunuh diri udah selesai, ya. Maksudnya krisis dalam arti kalau tidak cepat, nah, diatasi ini akan membahayakan baik fisik maupun jiwanya, ya. Oke, peran perawat dalam prevensi tersier, melaksanakan latihan vokasional. Ini di unit rehabilitasi, ya, aftercare dan partial hospitalization. Jadi ada pasien sudah pulang ke rumah, dia cuma datang ke rumah sakit dari pagi sampai siang, kemudian pulangnya ke rumah. Itu untuk membiasakan pasien sudah bisa hidup di rumah, gitu ya.
memberikan psikoterapi individu terhadap keluarga, kelompok, dan berbagai tingkat usia, intervensi pada komunitas ya. Prinsipnya dari manusianya ya. Manusia, lingkungan. Nah, ini kepetaan jiwa meliputi 4 komponen tadi ya. Kita lihat. Prinsipnya kita melihat manusia itu. Jadi gini ya. Seorang perawat jiwa melihat pasien gangguan jiwa, jangan dia mau orang udah nggak berguna lah, udah nggak bisa apa-apa, udah nggak tahu apa-apa, nggak bisa. Kita memandang manusia secara utuh. Manusia mempunyai harkat, martabat yang sama dengan kita. Dia tumbuh sehat dan mempunyai otonomi, harus kita akui. Berpotensi untuk berubah. Kita selalu yakin bahwa harus ada perubahan. Artinya kita merasa yakin bahwa ini akan bisa sembuh. Dengan begitu kita akan memperlakukan pasien sebagai manusia utuh gitu ya. Lingkungan. Lingkungan seperti apa? Holistik ya, yang berinteraksi dengan bereaksi dengan lingkungan sebagai manusia utuh, kebutuhan dasar yang sama ya. Kemudian kita juga harus mempunyai persepsi bahwa semua perilaku individu bermakna. Apa sih Bu maksudnya? Gini, ada perilaku pasien ya, kita nggak tahu ini maknanya apa sih buat dia gitu. Kita lihat pasien tuh mondar-mandir dari kiri ke kanan terus saja. Kita tidak boleh mengatakan, ngapain sih mondar-mandir, bikin pusing aja yang ngelihat. Kita harus bertanya, kenapa kok mondar-mandir? Ada apa? Nah, itu mondar-mandir dia, ekspresi dia. Kalau kita tanya kenapa, kok kelihatannya tegang? Ada apa? Dia bisa memberikan makna. Suster, saya lagi galau nih. Saya lagi bingung nih, suster. Saya ini mondar-mandir ini karena saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Nah, artinya apa yang dia lakukan mondar-mandir, maknanya itu. Sehingga kita tahu, oh dia lagi galau, oh dia lagi cemas. Jangan lihat mondar-mandirnya, tapi lihat maknanya. Sehingga intervensi kita sesuai dengan apa masalahnya. Gitu maksudnya ya. Memiliki kapasitas coping yang bervariasi. Iya, jangankan pasien, kita aja, kamu dan saya dan teman-teman, coping mekanisme berbeda. Kalau ditanya apa tuh coping? Ya, masa nggak tahu udah semester 5? Coping mekanisme adalah cara kita mengatasi masalah kita. Ya, coping mekanisme kalau Anda lagi marah apa? Makan. Nah, itu hasilnya tambah gendut. Stres tambah gendut. Atau saya kalau lagi stres nggak bisa tidur, nggak mau makan, nggak mau mandi. Nah, itu coping mekanisme dia. Kalau saya kalau stres, saya pergi ke mall. Ngapain? Naik turun, bukan belanja. Kalau belanja kan ngabisin duit. Punya nggak duitnya? Kalau nggak punya, naik turun tangga. Ya, itu salah satu ngilangin stres. Ya, itu namanya coping mekanisme. Kesehatan. Apa kesehatan? Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama. Sehingga kalau ini yang kita terapkan di diri perawat, bahwa kita harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien. Ya, yang terbaik itu adalah yang sesuai dengan kondisi kebutuhan pasien. Ya, individu mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pembuat keputusan untuk kesehatan fisik dan mentalnya. Ada yang kita serahkan pada pasien untuk diambil keputusan, tapi untuk pasien jiwa ada yang tidak. Contoh, kamu mau makan apa enggak? Tuh, itu nggak bisa diserahkan pada pasien. Ya, tidak semua. Ya, kalau pada pasien jiwa, hak individunya ada yang ditahan sementara. Kenapa? Karena dia tidak bisa melindungi dirinya. Contoh, kalau ditanya, kamu mau makan apa enggak? Dia jawabnya enggak. Bisa dia nggak makan-makan. Apa yang terjadi? Ya kan? Nah, nggak mau makannya dia itu karena apa? Karena ada masalah di kejiwaannya. Entah sedang stres, entah sedang kesel, entah sedang memang pengen mati misalnya. Jadi, hak untuk menentukan pada pasien dengan gangguan jiwa bisa jadi itu hanya untuk sementara ditahan. Ya. Keperawatan. Nah, di paradigma tadi ada manusianya, ada lingkungannya, ada kesehatan. Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan. Setiap orang mempunyai hak berpartisipasi di dalam
pelayanan ya. Kemudian di keperawatan, tujuan keperawatan adalah meningkatkan kesejahteraan, memaksimalkan fungsi, ya, dan meningkatkan aktualisasi diri. Dalam keperawatan jiwa, perawat memandang manusia secara holistik, menggunakan diri secara terapeutik. Jadi di keperawatan apapun tujuannya, ya kan, menyembuhkan, memaksimalkan fungsi. Artinya apa? Contoh, fungsi jantungnya udah 60%. Ya, harus maksimal berfungsi secara supaya tetap kalau bisa meningkat. Makanya memaksimalkan fungsi. Kecacatan diminimalkan. Tuh, kalau fungsi kita maksimalkan, kecacatan atau kekurangan, kelemahan kita minimalkan. Contoh, ketidakmampuan, ya kan? Dia tidak mampu berdiri. Bagaimana kita bisa bantu dia berdiri dengan alat bantu, misalnya ya. Meningkatkan aktualisasi diri, khususnya untuk pasien jiwa yang merasa diri nggak berguna, merasa diri tidak diakui keberadaannya. Bagaimana caranya kita mengakui keberadaannya? Libatkan dalam pengambilan keputusan. Dengan dilibatkan, menurut Ibu bagaimana Bu? Kalau kita hari Minggu besok, kita pergi jalan-jalan. Mungkin dia nggak mau, tapi di hati dia ada satu kepuasan bahwa dia ditanya. Artinya kita perhitungkan keberadaannya. Ya, gitu. Jadi di perawat jiwa memandang manusia itu utuh. Manusia, pasiennya secara utuh, ya, perawatnya menggunakan diri secara terapeutik, ya. Nah, itu tadi kita sudah membahas tentang apa kesehatan jiwa, apa perawatan jiwa, apa fungsi perawat, manfaat keperawatan jiwa bagi pasien, dan fungsi-fungsi di dalam pelayanan primer, tersier, dan sekunder dan tersiernya. Itu yang harus Anda pahami dulu dari konsep-konsep. Jadi kalau ini udah Anda tahu, udah paham, oh kayak gini, baru Anda bisa melakukan asuhan keperawatannya. Kalau belum tahu, langsung ke asuhan, ini untuk apa sih? Kan gitu. Kok gini-gini aja ditanya? Sehingga kita harus tahu dulu konsepnya. Kenapa sih kok ditanya, orang mondar-mandir kok ditanya? Tulis aja, pasien mondar-mandir, ekspresi tegang. Gitu kan? DO-nya. DS-nya Anda tahu nggak? Tanya, maknanya apa? Gitu. Ya, oke. Untuk menjadi sebuah asuhan keperawatan ada model-model. Sama juga seperti KMB kan, ada King, Roy, kayak gitu kan. Di jiwa juga ada. Model psikoanalisa dikembangkan oleh Sigmund Freud, ya. Nah, nanti Anda bisa baca. Ini gangguan jiwa diakibatkan karena konflik masa perkembangan, ya. Ini bisa dibaca deh, ya. Untuk pengkayaan Anda, ya. Tuh. Ya, Ibu tidak ingin menjelaskan secara gamblang, tetapi Anda bisa baca dan pahami sendiri. Oh, karena nanti begini ya, di pendidikan yang lebih di atas itu, kalau Anda melakukan sebuah asuhan keperawatan, maka Anda harus pakai model apa yang Anda pakai. Ya, contoh misalnya model OREM pada KMB, ya kan? Begitu juga di keperawatan jiwa. Anda mau pakai model mana? Oh, model Roy yang stres adaptasi, sehingga askepnya kayak gini, gitu. Ya, model interpersonal apa? Oh, ini dari komunikasi yang harus ditingkatkan. Jadi ada model-model, ya, seperti itu. Model sosial. Model sosial yang beranggapan manusia itu sakit jiwa karena faktor sosial, faktor lingkungan. Berarti apa? Titik berat kita kepada membenahi lingkungan, kayak gitu, ya. Model eksistensi. Kita mengajarkan pada pasien bagaimana menerima dirinya sepenuhnya, ya. Di sini model terapi support. Kalau Anda membuat sebuah asuhan keperawatan dengan model ini, maka di dalamnya harus terlihat supportnya apa, gitu ya. Model medikal ini memang pakai obat. Nah, yang paling sering dilakukan adalah model stres adaptasi. Bagaimana seseorang stres dan bagaimana dengan adaptasinya, ya, dikembangkan oleh Roy. Ya, dari genetik, sifat pengaruh lingkungan itu akan mempengaruhi coping mechanism, ya. Coping mechanism Anda seperti ini, itu bukan karena Anda cari
pakai apa ya modelnya, nggak bisa. Ya, itu tumbuh dari masa kecil Anda, pengalaman Anda dari kecil. Kalau punya masalah tuh kayak gini. Sekarang Anda sudah baru bisa. Oh, kalau kayak gini ini salah, dampaknya akan begini. Ya. Nah, ya dari ibu untuk memperluas wawasan Anda, tentunya Anda harus diberi tugas. Ya, tugasnya manfaatnya bukan buat ibu, ya, buat Anda. Satu, ya, tugas dari mata kuliah yang pokok bahasanya saya, ya, buat 4 kelompok. Berapa ya Anda satu kelas? 40 kah? Nanti dihitung lagi ya sama ketua kelas ya, bagaimana ceritanya. Buat laporan yang berisi, nih, dengan begini Anda harus baca tren dan isu keperawatan jiwa di Indonesia saat ini. Ya, saat ini ya, deskripsi kesehatan jiwa yang terakhir, update. Ya, dari sini nanti Anda bisa tahu. Oke. Kemudian kalau udah ada tren dan isunya, perspektifnya seperti apa? Ya, perspektif itu ke depan. Langkah-langkah dari keperawatan jiwa, tujuannya jangka panjang, jangka pendeknya apa? Kemudian ada rentang sehat sakit jiwa. Rentang sehat sakit jiwa. Yang keempat, saya mau ada sejarah perkembangan keperawatan jiwa di Indonesia. Kalau saya berikan semuanya, Anda nggak bekerja, Anda nggak mikir, tinggal ngambil aja. Kalau begini kan Anda juga bisa, apa ya? Nah, untuk memacu, ya, memacu. Buat nanti, ya. Dan ini kita seminarkan. Oke? Kita seminarkan. Kita seminarkan pakai Zoom. Ya. Saat ini RPS nanti dari Bu Ella ya. Tapi saya udah tahu karena saya diberi tugas dan juga di PILAB ya, di PILAB saya udah kirim PPT-nya. PPT saja yang saya kirim. Ya. Nah, kalau seandainya nanti ada pertanyaan-pertanyaan, boleh kita ketemu di Zoom. Ya, kita ketemu di Zoom atau kita ketemu pada saat nanti kita seminar. Ya. Di Bu Ella nanti ada tugas memang seminar, ya. Nah, dari seminar itu kita sisipkan. Misalnya pada Bu Rohana ada seminar halusinasi. Sisipkan satu laporan yang ini. Ini kan bukan ASKEP, jadi nggak banyak. Buat aja laporan berisi tentang tren dan isu, deskripsi tentang kesehatan jiwa pada saat nanti kita seminar pada ASKEP, ya. Sehingga nanti karena waktu yang mengatur seminar itu Bu Ella, ya. Demikianlah hari ini tanggal 22 tanggal 20 ya. Tanggal 20 saya salah satu pengampu dari materi keperawatan jiwa menyampaikan pokok bahasan yang pertama adalah pokok bahasan tentang konsep dasar keperawatan jiwa. Oke, selamat belajar, kemudian selamat bekerja, melaksanakan tugas-tugas. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop share. Stop.